Halo semuanya, di video ini aku akan tunjukin kalian tentang kegiatanku selama 3 hari di Jogja. Di liburan kali ini aku nggak sendiri atau sama kakakku, tapi aku liburan sama murid dari Singapura. Kok bisa? Iya, jadi awalnya mereka nawarin aku untuk jadi tour guide. Hari pertama kita pergi ke Candi Prambanan. Langsung aja kita ke loketnya. Loket itu tempat untuk beli tiket. Loket untuk wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara ada di tempat berbeda. Dan tour guide kasih aku uang untuk beli di loket wisatawan lokal. Di Candi Prambanan kamu bisa beli tiket on the spot. Satu tiket satu nota ya? Ya, makasih ya. Iya, sama-sama. Tapi kalau di Candi Borobudur nggak disarankan ya. Setelah beli tiket, kita dapat air mineral. Terus kita masuk dan jalan ke candinya. Kok tour guide-nya bukan kamu? Iya, bukan aku. Karena mereka mau yang profesional. Jadi mereka bilang, kamu ikut aja buat belajar. Oke, aku ikut aja. Ini musola atau tempat sholat di area Candi Prambanan. Walaupun masih di area yang sama, tapi jaraknya lumayan, apalagi kalau kamu jalan kaki. Waktu itu sekitar jam 4.30 atau jam setengah 5 sore. Aku mau sholat dan aku tanya satpam di mana musola. Agak keringetan dan ngos-ngosan karena aku setengah lari ke tempat ini. Kamu dengar suara itu enggak? Itu suara gamelan. Lihat di sana, ada banyak orang masuk ke bangunan itu. Itu museum. Dari sini, Candi Prambanan sudah kelihatan jelas. Tapi aku nggak masuk ke museum karena buru-buru. Itu, masuk museum gratis. Kita lanjut jalan ke Candi Prambanan. Jauh banget. Harus melewati tempat yang kayak lapangan itu. Pemandangannya bagus banget ya dari sini. Akhirnya aku sudah balik lagi ke Candi Prambanan. Ada orang Korea bawa bendera Korea dan orang-orang yang baru selesai ibadah. Orang yang pakai kacamata, topi putih, hijab biru, itu namanya Butini. Butini lagi jelasin tentang relief-relief yang ada di Candi Prambanan. Butini orang Jogja asli. Dia tahu semua tentang Jogja. Aku ingat Butini bilang batu-batu yang dipakai di candi ini
asalnya dari sungai-sungai di sekitar candi. Karena itu, kadang-kadang warna batunya beda. Nggak seperti anak-anak Indonesia yang biasanya lebih banyak diam waktu dikasih penjelasan. Anak-anak Singapura cenderung lebih aktif dan bertanya. Jujur aja, aku masih nggak tahu kalau aku harus tanya. Kayaknya sulit banget untuk cari pertanyaan. Sekitar jam 6 sore kita makan malam di salah satu restoran dekat Candi Prambanan. Di sini kita makan agak cepet-cepet, agak buru-buru karena tour guide bilang kalau jadwal nonton Ramayana Ballet di jam 7.30 dan kita harus sampai sebelum jam itu. Nah, ini kita sudah siap untuk nonton Ramayana Ballet. Kalau di siang tadi, Butini sudah jelasin cerita Ramayana. Sekarang waktunya nonton cerita Ramayana dalam versi Sendratari atau ballet. Ini salah satu adegan yang paling seru karena di sini Hanuman beratraksi dengan api. Terus ada kembang api juga. Setelah itu ada istirahat sebelum sesi kedua. Dan untuk kelas VIP dapat snack dan minuman hangat. Hari kedua aku jalan-jalan untuk lihat-lihat salah satu konsep store di daerah Prawirotaman. Di sini jual banyak pernak-pernik. Ada gantungan kunci, ada boneka, ada kalung, ada anting, parfum, dan masih banyak lagi. Semuanya unik-unik dan lucu-lucu, tapi aku bingung mau beli apa di sini, dan aku nggak sama kakakku, jadi aku merasa seperti kurang pede untuk beli. Waktu aku datang, tokonya lagi sepi dan cuma aku di dalam. Untungnya setelah hampir 10 menit ada orang datang dan aku bisa keluar. Mereka ramah banget sebenarnya, gak ada masalah sama toko ini. Hari ketiga kita pergi ke Candi Borobudur. Perjalanannya sekitar 1 jam dari Jogja. Di sepanjang jalan Butini jelasin semua bangunan yang kita lewati, sungai-sungai dan gunung. Sometimes it's really huge amount and just destroy everything. Setelah sampai di Candi Borobudur, kita naik shuttle. Waktu itu masih gratis karena dalam masa uji coba. Kita duduk 3-3 dan dari shuttle kita bisa lihat pemandangan di area Candi Borobudur. Coba bayangin kalau harus jalan kaki. Ini lumayan jauh loh. Belum lagi nanti harus naik ke atas candi.
harus banget sarapan. Jangan sampai lupa atau nggak mau sarapan. Harus. Tapi kalau kamu suka olahraga, ini cocok buat kamu. Ya udah, aku percepat videonya ya. Kalau kayak gini jadi ngebut banget kelihatannya, padahal enggak loh. Setelah turun dari shuttle, kita bisa lihat 2 kolam ini penuh dengan bunga teratai, cantik-cantik banget. Dan di dekatnya ada pohon beringin yang akarnya itu sudah jadi pohon baru. Di sini aku dapat tiket untuk orang asing karena tour guide-nya nggak tahu kalau ada orang Indonesia yang ikut. Jadi sudah terlanjur beliin tiket untuk orang asing. Ini kita lagi nunggu giliran dapat tour guide khusus untuk ke Candi Borobudur. Sudah disediain tour guide lokal, jadi Butini nggak ikut naik. To connect the stone. So it's used interlock system. So on the floor you can find many block of stone like letter L like this. That's actually used to lock the stone each other. Why the people back then don't use the glue to connect the stone? Because in this area the earthquake and also the volcanic eruption always happen. For example, the Merapi volcano always eruption in every 5 years. Yeah, so it's very dangerous for this temple. Yeah, when this temple built use the glue, maybe when the earthquake happen or the volcanic eruption happen, it will collapse. But by using the interlock system, when the earthquake happen, the stone only trembling but still lock each other here. So on the floor here, it's like a puzzle, but on the wall is different interlock system. Better we can see from that side. Gara-gara tiket untuk orang asing itu, aku jadi ngobrol sama tour guide ini karena dia kira aku orang Malaysia. Setelah dapat penjelasan yang cukup, kita dikasih waktu untuk foto-foto di atas. Sebelum balik lagi ke Jogja, kita mampir makan siang dulu di salah satu restoran di Magelang. Nama restorannya Aman Jiwo. Aman itu safe atau peace. Jiwo itu bahasa Jawa dari jiwa, soul. So Aman Jiwo is like peaceful soul. Ini suasana restorannya di siang hari. Terus aku merasa kalau aku perlu ke toilet. Jadi aku sama Butini pergi bareng ke sana karena aku nggak tahu di mana toiletnya. Saking luasnya tempat ini. Jadi Butini tanya ke salah satu pegawai di sana dan dia tunjukin di mana toiletnya. Terus aku masuk dan di dalam itu ada keran air panas dan air dingin. Ada handuk, tisu, dan bunga juga. Terus aku juga masuk ke bagian toiletnya, itu mereka pakai toilet yang modern banget. Setelah selesai makan, kita foto-foto bersama dan pulang lagi ke Jogja. Nah, itu dia perjalananku selama 3 hari di Jogja. Kalau kalian di Jogja, kalian mau pergi kemana? Tulis di komentar ya.
Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like kalau suka video ini ya, dan subscribe kalau kalian belum subscribe. Dadah!